Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 23 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10, di mana kita akan mendengarkan bagaimana Petrus dan Yohanes dengan nama Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang yang sakit yang berada di gerbang indah. Ia dengan tegas, dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah, dan orang itu akhirnya bisa berjalan dan mengikuti kedua rasul itu ke dalam bait Allah. Ia berjalan melompat-lompat dan memuji-muji Allah. Pada bacaan Injil, kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada kedua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka ke Emmaus dengan muka yang muram, tapi kemudian pergi kembali ke Yerusalem dengan sukacita setelah mengalami kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, karya keselamatan diteruskan oleh para murid. Hari ini Petrus dan Yohanes menunjukkan kuat kuasa Allah kepada orang yang sakit lumpuh dan memberikan harapan yang lebih, bukan hanya mendapatkan belas kasihan, entah uang, entah makanan, tapi diberi harapan baru, hidup baru. Ia disembuhkan dari penyakit lumpuhnya. Harapan untuk berjalan terpenuhi, sehingga nampak jelas bahwa Yesus menjadi andalannya. Yang menarik adalah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes mengatakan kepadanya, "Lihatlah kepada kami." Dan orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Artinya mendapatkan seperti kebanyakan orang lain memberikan sedekah. Namun pasti ia kecewa ketika Petrus mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku." Dan melanjutkan,
tetapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Apa yang dimiliki oleh kedua rasul, yakni iman akan Yesus Kristus yang menghidupkan. Demi nama orang Nazaret, Yesus Kristus, berjalanlah. Yang diberikan oleh kedua rasul atas nama Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih berguna, yakni kesembuhan. Harapan hidup menjadi tumbuh kembali. Memberikan yang terbaik. Itu tugas semua orang Kristiani. Yang terbaik adalah iman akan Yesus Kristus. Sudahkah aku memberikan yang terbaik kepada sesamaku? Dari bacaan Injil, kita mendengar kisah perjalanan kedua murid yang pulang ke kampung di Emmaus. Dan meskipun Yesus datang kepada mereka berjalan bersama, mereka tidak mengenal Yesus. Bukan Yesus berubah rupa, tetapi pikiran mereka sudah dikuasai oleh pikiran duniawi. Bahwa orang mati dikubur selesai. Lupa bahwa ia pernah mengatakan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika mereka mengerti PK akan tanda-tanda yang dibuat Yesus, yakni memecah roti, mengucap syukur, barulah mereka tahu dia adalah Yesus. Maka ia kemudian bergegas-gegas menuju ke Yerusalem untuk mewartakan pengalaman iman itu bahwa Yesus telah bangkit. Kabar gembira, rasa sukacita harus diwartakan kepada siapapun juga. Sehingga warta itu semakin dimiliki oleh banyak orang, termasuk orang yang sakit lumpuh mendapatkan warta sukacita, yakni mendapatkan kebangkitan, mendapatkan kesembuhan dari lumpuhnya. Ketika kita hanya berpikir menurut pikiran sendiri, kita tidak akan sampai pada pengalaman kebangkitan. Namun kalau kita terbuka, maka akan mengenal Kristus seperti kedua murid dari Emmaus. Mampu dan maukah kita untuk terbuka pada kehendak Allah, agar kita pun mengalami kebangkitan, kehidupan baru. Semoga kita mampu memberikan harapan kepada banyak orang. Dan apa yang kita miliki, itu yang kita berikan kepada orang lain, yakni iman. Dan dengan iman itu, orang diselamatkan. Mari bersama-sama kita wujud nyatakan sikap itu di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita berdoa agar kita dimampukan untuk memiliki sikap seperti para rasul. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman yang kami miliki, yang harus kami pegang, kami hidupi dan kami wartakan.
Semoga dengan iman itu kami semakin mampu menjadikan semua orang lain mengenal Engkau, bertobat dan diselamatkan. Semoga iman itu kami wujudkan dalam hidup yang konkret, agar akhirnya lewat kesaksian hidup banyak orang juga beriman dan percaya kepadamu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami pun memiliki iman yang tangguh, kuat, dan benar. Semoga iman kami Kau jaga dan Kau tumbuhkan terus menerus, sehingga kami dalam situasi apapun tetap beriman kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang punya beban berat Kau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami semua boleh mengalami memiliki iman yang kuat. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dengan umat Keuskupan Semarang dan umat dimanapun juga dalam mendoakan jiwa almarhum Paus Fransiskus dengan mengikuti misa bersama yang akan diadakan oleh paroki. Mari kita umat sebanyak mungkin untuk hadir dalam misa itu. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam mengembangkan gereja lewat doa-doa, pemberian tenaga, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian hidup, dan juga dana yang pasti akan membantu gereja dalam perkembangannya. Dan mari terus kita usahakan sikap-sikap menggereja yang baik, agar akhirnya semakin pantas menjadi anak-anak Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.